Ya, salam jumpa sahabat. Beberapa hal ini sangat perlu disadari setelah diketahui dan dipahami oleh seluruh manusia. Dan setelah disadari harus dikenal. Ya, ini 3 karakter umum pada tiap pribadi manusia. Memiliki sifat ketuhanan, ya, angkuh, sombong, dan sekehendak hatinya. Kalau nggak karena saya, kalau tidak ada saya, nah begitu bahasanya ya. Lalu sifat Nur Muhammad. Nah, sifat Nur Muhammad ini selalu tampil sebagai orang baik, sebagai orang suci, sebagai orang yang lebih baik daripada orang lain. Yang ketiga, sifat Adam. Sifat Adam ini haus akan keduniawian dan kebendaan, dan cenderung di bawah kendali nafsu, ya, terutama nafsu negatif. Ini secara umum di seluruh permukaan bumi. Oke, lain kali kita kembangkan lagi untuk mengurangi beda frekuensi, beda asumsi, beda opini. Nah, kalau karakter umum masing-masing negara, masing-masing benua, itu bisa kita lihat dari data informasi. Kalau karakter Palestina, di sana awal kiblat seluruh umat Islam, ya, mulai dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai zaman baginda Nabi besar Muhammad SAW. Setelah baginda Nabi besar Muhammad SAW, maka diputarlah kiblat kepada Mekah. Ini ada banyak hikmah di sini. Ya, jadi karakter yang di sekitar Al-Quds itu adalah lebih lama menjadi penjaga tempat suci, bahkan menjadi kota suci 3 agama, ya, ajaran yang terdahulu. Makanya karakter penduduk Palestina sangat setia, dan daerah Palestina menjadi perebutan dalam 3 ajaran terdahulu ini, atau ajaran 3 agama. Nah, lalu Arab atau Jazirah, ya, itu daerah sangat miskin kalau dibandingkan dengan Nusantara. Nusantara ini kehidupan manusianya sudah lebih maju, ya, sudah lebih maju kalau kita lihat angka tahunnya, karena bangunan-bangunan di NKRI di Nusantara ini jauh lebih tua daripada bangunan-bangunan sekitar Masjidil Haram atau Mekah. Nah, kalau Masjidil Aqsa itu pendudukannya lebih maju karena populasi manusia lebih banyak berawal bak sinar cahaya datangnya dari Palestina. Ya sahabat. Nah, ini saya sehubungan dengan karakter Israel, ya. Israel ini adalah sifat tabiat, dan buruknya sifat tabiat ini tidak tertutup kemungkinan ada di masing-masing pribadi. Begitupun tabiat PKI. Jadi PKI ini ada di mana-mana, Israel ini ada di mana-mana. Ya, tergantung seseorang itu di bawah kendali nafsu positif atau di bawah kendali nafsu negatif. Nah, jadi kita harus menyadari hal ini, karena kalau yang disebut PKI itu adalah sifat, kalau disebut Israel itu juga sifat, kalau disebut orang di Gaza, yang di Palestina, itu adalah karakter umum di suatu bangsa. Nah, kalau di negara Indonesia ini, apalagi kalau sudah mendukung atau diam, berarti orang tersebut sama dengan orang yang berbuat. Jadi yang dibutuhkan saat ini adalah orang-orang yang berbuat, bukannya orang-orang yang cuma berbicara, cuma mendengar, cuma menyimak. Karena segala sesuatu jika sudah terlambat, segala sesuatu itu sudah hancur, tidak bisa diperbaiki lagi. Kalau sesuatu itu rusak, masih bisa diperbaiki. Oke, kita bicara lebih detail kepada Ranah Minang. Ranah Minang itu sumpah jabatan Pengulu Datuknya bersumpah demi Al-Quran 30 juz. Tetapi realitanya apa? Malah mengikuti kehendak masing-masing. Ada pula lagi istilah adat salingka nagari yang diposisikan di atas adat bahasa di sarak-sarak bahasa di kitabullah. Hal tersebut
sesuai dengan yang ada di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 Pasal 5 huruf C. Bunyinya ABSSBK sesuai aturan adat Salika Negari. Ini adalah suatu kebodohan. Jadi baik itu kebodohan maupun sifat kebinatangan itu ada pada masing-masing pribadi, tergantung masing-masing pribadi itu mau sadar atau tidak, mau belajar atau tidak, mau bangkit atau tidak, atau tetap akan berkelanjutan. Jadi tetap semangat sahabat-sahabat yang mengimbangi celah hujat dari pemeluk iman, akidah atau kepercayaan lain, tetap membela, ya, mengimbangi sesuai dosis. Mereka mencela, menghujat, maka kita akan balas mereka dengan kebenaran, dengan data. Malahan kita akan pakai kitab mereka masing-masing, ya, buku-buku ajaran mereka masing-masing untuk menghadapi mereka. Tidak perlu juga kebenaran Al-Quran, Quran kita untuk diharapkan mereka mengimani atau meyakini. Justru kitab mereka lah yang akan kita pulangkan kepada mereka sendiri. Ya, ucapan mereka kita pulangkan kepada ucapan mereka sendiri, sesuai atau tidakkah dengan data informasi, dengan bukti-bukti, sesuai atau tidakkah dengan perbuatan masing-masing. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam berdialog, kurikulum ini sangatlah penting. Silahkan dicatat baik-baik, ya. Nah, segala sesuatu harus dipahami terlebih dahulu dari kosakata, ya, barulah per kalimat. Begitupun menyadari ucapan seseorang, terutama tulisan pada buku ajaran masing-masing. Oke, terima kasih.